Shalom saudara-saudara, selamat pagi, salam sejahtera bagi kamu sekalian. Kembali berjumpa dalam Renungan Pagi, edisi Rabu 30 Maret 2022. Mari kita bersatu kembali dalam perenungan firman Tuhan yang memberkati kita saat ini. Kita mulai. Pertolongan kita adalah datangnya dari Allah Bapa kita, pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Yesus Kristus Juru Selamat kita dan persekutuan dalam Roh Kudus memenuhi kita sekalian. Amin. Pagi ini kita akan membaca Injil Lukas 9 pada ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-17. Mari berdoa, mohon hikmat Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kehidupan yang Engkau karuniakan bagi kami. Dan semuanya akan kami landasi dengan menerima berkat Tuhan melalui kebenaran firman. Kami telah siap untuk mendengarkan sabda-Mu Bapa. Berfirmanlah kepada kami. Pimpin kami dan tuntun kami, ya Roh Kudus. Amin. Lukas pasal 9 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-17. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka bersama Dia. Akan tetapi orang banyak mengetahuinya, lalu mengikuti Dia. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan Ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan. Karena di sini kita berada di tempat yang sunyi." Tetapi Ia berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih dari 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak itu. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki." Lalu Ia berkata kepada murid-muridnya, "Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok." Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Dan setelah Ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, Ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Demikian firman Tuhan. Amin. Perlunya sebuah evaluasi. Itulah tema kita saat ini. Saudara, mengevaluasi setiap hal yang kita kerjakan itu baik adanya. Hal itu menolong kita melihat seberapa maksimal kita bekerja dengan ketulusan kita. Evaluasi memperlihatkan kepada kita apa yang masih perlu kita tingkatkan dan yang harus kita perbaiki dalam pekerjaan kita. Dalam bacaan kita, para murid telah kembali dari tugas khusus yang diberikan Yesus kepada mereka. Mereka menceritakan semua yang mereka lakukan dalam pelayanan tersebut. Yesus melihat bahwa mereka lelah. Mereka membutuhkan istirahat. Karena itu Yesus mengajak mereka meninggalkan orang banyak dan pergi ke kota Betsaida untuk menyendiri di sana. Akan tetapi pengasingan itu ternyata diketahui orang banyak, sehingga mereka mengikuti di mana Yesus berada bersama para muridnya. Kelihatannya orang banyak itu mengganggu apa yang akan dilakukan Yesus bersama murid-muridnya. Tetapi oleh belas kasih-Nya, Yesus tetap menerima mereka. Kepada mereka Yesus mengajarkan tentang bagaimana Allah memerintah sebagai Raja.
dan ia juga menyembuhkan orang sakit di antara mereka. Bahkan ketika para murid mengkhawatirkan kebutuhan makanan untuk orang banyak itu, Yesus membuktikan bahwa Bapa berkuasa memberikan kebutuhan kepada umatnya. Para murid menyaksikan ternyata sisa yang dikumpulkan dari makanan yang diberkati Tuhan itu, yang asalnya dari 5 roti dan 2 ikan, maka itu sungguh masih dalam keadaan tersisa. Dan dikatakan dalam pembacaan kita, sisa 12 bakul. Dari hal ini, Yesus ingin menyatakan kepada kita sebuah keteladanan. Dan keteladanan yang sungguh memberikan suatu hal yang luar biasa bagi kita, bahwa bagaimanapun kondisinya, kita harus tetap melayani dengan kasih. Dan sekaligus juga Yesus memberikan kita kesempatan untuk mengevaluasi tentang pola pelayanan kita. Dalam keadaan seperti itu, Tuhan mau mengatakan bahwa tetaplah andalkan Tuhan, karena dari Tuhanlah sumber kehidupan kita. Dari Tuhan jugalah kita mendapatkan penguatan. Sehingga dengan demikian, kita harus tetap termotivasi untuk melayani dengan kasih. Agar dengan demikian, kita makin diteguhkan melayani dengan penuh sukacita, melayani dengan kasih seperti Bapa mengasihi kita. Amin. Mari berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas waktu yang Engkau berikan bagi kami, sehingga kami boleh menyatu dalam renungan pada pagi ini. Bersyukur atas firman-Mu yang Engkau sabdakan bagi kami. Dalam kuasa Roh Kudus, perkenankan kami memperoleh hikmat Tuhan yang sungguh dalam, sehingga kami sungguh-sungguh dapat meneladani Engkau dalam misi pelayanan-Mu. Kami boleh melayani dengan penuh kasih, dan kami hanya mengandalkan Engkau Tuhan, bahwa di dalam Engkau semuanya akan tercukupkan. Bapa di sorga, dengan keyakinan itu maka kami menyerahkan seluruh kehidupan kami untuk perjalanan kami dalam satu hari ini. Engkau kiranya tetap menolong kami Tuhan, sehingga kami kuat dalam segala gumul kami, dan juga segala sukacita kami tetap arahkan hanya kepadamu. Kami tetap bersemangat mengerjakan segala tugas-tugas pelayanan kami, bahkan seluruh aktivitas kami. Oh Bapa kami yang ada di sorga, ini kami yang datang menyerahkan kehidupan kami kepadamu. Dengarkanlah kami Tuhan, ampuni segala salah dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua, karena itu mari menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian kebersamaan kita, saudara-saudara, di pagi ini. Terima kasih atas kesetiaan kita. Tuhan memberkati kita semua.